Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkanlah saya Zaki Zumatillah Zulfikar selaku moderator dari kelompok 4 untuk membuka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari bisa bermanfaat pada kehidupan yang akan datang. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan tema demokrasi. Saya Muhammad Saiful Umam akan mempresentasikan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos, kekuatan. Demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Saya Herina Fadilah akan membacakan pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Charles Costello. Demokrasi ialah sebuah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan adanya kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang tetap dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak perorangan dari warga negara. Yang ketiga, John L. Esposito. Demokrasi ialah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya akan berhak untuk turut serta berpartisipasi, baik secara aktif maupun melalui pengontrolan kebijakan dari pemerintah. Yang keempat, Hans Kelsen. Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kekuasaan negara akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Yang kelima, Sidney Hope. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan dari pemerintah yang terbilang penting baik secara langsung ataupun tidak langsung akan didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan bebas dari rakyat yang sudah dewasa. Sejarah demokrasi. Adanya suatu istilah tidak luput dari adanya suatu peristiwa. Sistem demokrasi telah diterapkan di era Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui, era Yunani kuno ini ada sebelum Masehi. Melalui sistem demokrasi tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan rakyat. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia yang memiliki penduduk hingga lebih dari 200 juta, demokrasi langsung tak akan mungkin diterapkan. Oleh karenanya, dibentuk DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku perpanjangan tangan aspirasi rakyat atau sebagai wakil rakyat. Kondisi ini kemudian memunculkan adanya istilah demokrasi tidak langsung. Indonesia sendiri pernah menerapkan demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno. Lalu pada era Presiden Suharto diusung demokrasi Pancasila hingga era reformasi seperti sekarang ini. Baik, saya Sanfrisya Oktaviana Nur akan melanjutkan materi presentasinya, yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Arti kedaulatan rakyat adalah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Pengakuan akan HAM di Indonesia sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemerintahan berdasar hukum atau konstitusi. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya, setiap warga negara Indonesia
memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Dalam setiap pengambilan keputusan musyawarah itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Selamat pagi, saya Muhammad Yol Anam. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah haruslah berlandaskan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas dasar kepentingan kelompok maupun pribadi. Hal ini akan dapat mencegah praktek korupsi. 2. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang. Hukum harus tercipta secara seadil-adilnya. Lalu 3. Memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan serta kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota dewan yang terpilih melalui pemilihan umum. 4. Menyelenggarakan pemilu. Pesta rakyat ini akan digelar secara berkala agar dapat terpilih pemimpin atau perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian terakhir, 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai ialah media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasi. Saya Dani Rahman ingin menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilihan umum atau yang bisa kita sebut pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan oleh wakil rakyat, mulai dari DPR, DPD, hingga DPR. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, sanggahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan.